Halo, Narasi Pagi kembali lagi bersamaku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal revisi syarat masuk TNI dan harga BBM murah Vivo yang naik. Dari luar negeri ada protes masalah hijab di Iran yang semakin meluas, lalu pemakaman Shinzo Abe dan pesawat NASA yang berhasil menabrak asteroid. Ini dia selengkapnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa lagi-lagi ubah aturan masuk TNI nih. Terkini, syarat tinggi badan calon tentara diturunkan. Jadi kita menggunakan peraturan Panglima TNI yang terakhir itu tahun 2020, jadi nomor 31, itu sudah saya lakukan perubahan yang sebetulnya lebih mengakomodasi. Sebagai contoh, tinggi badan untuk peraturan Panglima yang terakhir, yang menjadi dasar kita semua saat ini adalah 163 cm untuk pria, untuk wanita 157, betul ya? Betul. Itu sudah saya turunkan. Jadi saya sudah membuat revisi sedemikian rupa sehingga lebih mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan batas tinggi badan yang terdapat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020. Ini agar semakin banyak calon taruna dan taruni yang bisa terakomodasi. Syarat tinggi pria yang tadinya 163 cm kini menjadi 160 cm. Sedangkan untuk wanita yang tadinya 157 cm kini menjadi 155 cm. Tak cuma itu, TNI kini juga mengubah syarat umur para pendaftar. Kalau tahun lalu syarat pendaftaran pada usia 18. Kini ada toleransi 3 bulan sehingga warga bisa mendaftar bila usianya 17 tahun 9 bulan, terhitung mulai tanggal pendidikan. Kalau di tahun yang lalu mengacu dengan perpang yang ada di usia 18, terhitung mulai dibukanya pendidikan. Tapi di tahun ini ada toleransi 3 bulan, lebih dimudahkan. Jadi 17 tahun 9 bulan terhitung mulai tanggal dibuka pendidikan. Ini saya rasa merupakan satu terobosan yang bagus, memberikan suatu kesempatan toleransi. Di era Jenderal Andika, dirinya memang kerap mengotak-atik aturan masuk TNI. Salah satunya pada Maret 2022. Andika pernah menghapus tes renang sebagai kualifikasi calon prajurit TNI. Sebab ia menilai ada orang yang tempat tinggalnya jauh dan tidak pernah berenang. Nggak kelupaan, Andika juga menghapus tes akademik dari proses rekrutmen. Andika bilang penilaian akademik dapat dilihat dari ijazah SMA saja. Andika juga mengizinkan keturunan PKI untuk bergabung ke TNI. Menurutnya, keturunan PKI tak melanggar dasar hukum apapun. Yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Andika sendiri kerap bersikap fleksibel dalam penentuan calon prajurit TNI. Februari 2022, Andika Perkasa pernah menerima calon prajurit asal Lombok bernama Didi Angga Wiharja yang pernah menjadi pemabuk sejak 2016 hingga 2017. Padahal panitia sudah tak meluluskannya karena tidak lulus tes mental ideologi akibat masa lalunya. Calon prajurit ini diloloskan Jenderal Andika dengan alasan masa lalunya enggak relevan dalam seleksi TNI. Lain cerita, Jenderal Andika juga pernah meluluskan seorang dokter perempuan yang daftar jadi dokter militer. Hasil tes akademik dan psikologis sang dokter sebenarnya udah bagus, namun ia enggak memenuhi beberapa syarat fisik. Tinggi badan dokter itu kurang 1 cm dan memakai kacamata. Selain itu, kondisi fisiologisnya dianggap tidak memenuhi syarat. Sedangkan pada Agustus 2021, Andika juga pernah menghapus tes keperawanan bagi calon prajurit Korps Wanita TNI Angkatan Darat. Sebab tes itu dianggap tak ada relevansi dengan tujuan pendidikan militer. Kebijakan ini berlaku bagi 2 matra TNI lain, yakni Angkatan Udara dan Angkatan Laut pada April 2022. Banyak aturan diubah nih, tapi semoga yang daftar TNI semakin banyak orang yang berkualitas. Jangan sampai kualitasnya menurun ya Pak Andika. Di tengah tren harga minyak dunia yang turun, SPBU Vivo menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya pada bulan ini. Apa ya alasannya?
Tanpa aba-aba khusus, PT Vivo Energi Indonesia resmi menaikkan harga jual bahan bakar minyak atau BBM jenis Revo 89 menjadi Rp11.600 per liter dari sebelumnya Rp10.900 per liter. Kenaikan baru diketahui pada Selasa 27 September 2022. Harga ini ternyata sudah naik sejak sehari sebelumnya, alias pada Senin pagi 26 September 2022. Ini berdasarkan pengakuan salah satu petugas SPBU yang ada di Depok. Ini adalah kenaikan kedua pada periode September, setelah sebelumnya harga BBM jenis ini naik jadi Rp10.900 per liter dari sebelumnya Rp8.900 per liter pada 5 September 2022. BBM jenis Revo 89 sebelumnya sempat diserbu sebab harganya lebih murah dari Pertalite atau RON 90 yang dijual Rp10.000 per liter. Saat itu, Revo 89 masih dijual dengan harga Rp8.900 per liter. Ini terjadi saat Pertalite diumumkan naik harga pada 3 September 2022. Akibatnya, Revo 89 pun sempat hilang dari pasaran. Meski begitu, untuk harga BBM Vivo lainnya dengan nilai oktan lebih tinggi, yakni jenis Revo 92 dan Revo 95 terpantau enggak mengalami kenaikan, yakni tetap di harga Rp15.400 per liter dan Rp16.100 per liter. Hingga kini, pihak Vivo masih belum memberikan keterangannya terkait alasan dibalik naiknya harga BBM Revo 89. Berikut adalah perbandingan harga BBM di sejumlah SPBU di Indonesia. Status Revo 89 yang enggak tergolong BBM bersubsidi secara otomatis bikin perubahan harganya menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Nah, FYI, saat ini harga minyak mentah dunia sedang menunjukkan tren penurunan, bahkan berada di bawah $80 per barel terendah sejak Januari 2022. Dilansir dari CNBC, pada Senin 26 September 2022 kemarin, harga minyak Brent tercatat $84,06 per barel, anjlok 2,43% dibandingkan posisi sebelumnya. Sementara, jenis Light Sweet West Texas Intermediate turun 2,58% ke $76,71 per barel. Menanggapi situasi minyak dunia ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebelumnya pernah menyinggung penurunan harga minyak dunia bisa diikuti dengan penurunan harga jual BBM subsidi di masyarakat. Kalau lihat trennya mulai berangsur normal sih, harga minyak mentah juga udah mendekati harga di awal tahun sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Semoga aja trennya bisa terus stabil deh, biar harga BBM bisa cepat turun. Sudah 10 hari berjalan, aksi protes di Iran kian meluas dan memakan korban jiwa. Pemerintah bahkan mengeluarkan kebijakan keras untuk para pendemo. Gelombang protes atas kematian Mahsa Amini kian memanas di Iran dan menjadikannya demonstrasi terbesar sejak 2019. Protes ini dipicu oleh kematian Amini, perempuan berusia 22 tahun yang meninggal di tahanan usai ditangkap oleh polisi moral Iran karena dianggap enggak menggunakan hijab dengan tepat pada 13 September 2022. Polisi berdalih kematian Amini akibat serangan jantung. Namun, baru-baru ini, salah satu seorang perwakilan keluarga Amini, Ervan Mortezai, mengungkap dalam wawancara bersama Sky News kalau Amini diduga mengalami penyiksaan. باتوجبوي كشاهد حالة كان كله لو كاتي كما سادس بسرب ولنا ونكا بإيمان راجع عند وشاهد حالي زين دون رايان جام لو كاتي كسواري ونكا به حتى أشيت أو صار أو بنكي بوليس لنا ونكي أشكنجا أدري قصيبي وتري حتى أشنا شويني كهمويا لويدس بسر كران لذي مهسا برسري أويك أشكنجا درا ولنا ونكا إحساسي تاري تشاو. Sejak penangkapan dan kematian Amini, gelombang protes yang semula terkonsentrasi di 15 kota kini kian meluas, bahkan ke lebih dari 80 kota dan 14 provinsi di seluruh Iran, termasuk di ibu kota Teheran dan kampung halaman Amini di kota Sakes, Provinsi Kurdistan. Demonstrasi diwarnai kemarahan para perempuan Iran yang dituangkan lewat teriakan-teriakan lantang soal kebebasan. Mereka juga menyerukan jatuhnya pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei dan para ulama lainnya. Banyak perempuan membuka jilbab dan membakarnya saat lakukan protes. Ada pula yang memotong rambut dan menggunduli kepalanya di depan umum. Akibatnya, situasi menjadi semakin keos. Ribuan orang ditangkap dan 75 orang dilaporkan tewas akibat bentrok dengan aparat keamanan menurut data dari kelompok hak asasi Iran. Salah satu korban tewas ialah Hadis Najafi, perempuan berusia 20 tahun yang ditembak dengan 6 peluru oleh aparat Iran.
Jurnalis dan advokat hak perempuan Iran, Masih Alinejad, yang kala itu melaporkan situasi di Iran menyampaikan jika Najafi mengalami luka tembak di dada, wajah, dan juga leher. Lebih lanjut, untuk memadamkan aksi protes, pemerintah Iran melakukan pemblokiran terhadap akses internet dan platform media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, dan Skype. Pemerintah Iran juga mengerahkan 7.000 personel polisi wanita berjilbab untuk menghadapi para demonstran. Mereka ditugaskan untuk melakukan penyamaran dengan cara menyusup ke kelompok demonstran. Mereka juga ditugaskan untuk memotret siapapun yang terlihat melanggar hukum moralitas dan dicurigai menyebarkan kekacauan. Atas insiden ini, Iran pun menghadapi kecaman internasional. Kanada, lewat Perdana Menterinya, Justin Trudeau, bilang pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas kematian Amini, termasuk unit polisi moral Iran dan pimpinannya. Ia juga mengecam keras yang dilakukan aparat kepada pemrotes. Sementara itu, pada Senin 26 September 2022, pemerintah federal Jerman memanggil duta besar Iran di Berlin. Lewat Kementerian Luar Negeri, Jerman mendesak pemerintah Iran menghentikan tindakan kerasnya terhadap protes. Sementara Amerika Serikat sudah lebih dulu menjatuhkan sanksi kepada 7 pejabat senior militer dan keamanan Iran, termasuk Kepala Pasukan Darat Tentara Iran. Mereka menganggap unit tersebut bertanggung jawab atas kematian Mahsa Amini. Iran sendiri diketahui telah mengambil kebijakan ketat soal penggunaan hijab setelah memberlakukan hukum Islam pasca revolusi 1979. Polisi moralitas pun dibentuk pada 2005. Ini untuk memastikan perempuan berpakaian sesuai standar yang pantas menurut aturan pemerintah. Misalnya, tak memperlihatkan terlalu banyak rambut, tak menggunakan celana panjang dan mantel terlalu pendek atau ketat, hingga memakai terlalu banyak riasan wajah. Hukuman jika melanggar, mulai dari denda, penjara, hingga cambuk. Jadi makin nggak terkendali ya situasi di sana. Yang jelas sih jangan sampai kekerasan makin merajalela dengan dalih penegakan hukum. Sekitar 2 bulan setelah tewas dibunuh, pemakaman ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akhirnya dilaksanakan. Pemakaman kenegaraan digelar di Aula Nippon Budokan di pusat kota Tokyo pada Selasa 27 September 2022. Upacara pemakaman diawali dengan pembacaan sambutan, dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Jepang. Abu jenazah Shinzo Abe lantas dibawa ke ruangan aula oleh istrinya, Akie Abe, sembari diiringi musik dari band militer dan tembakan penghormatan. Lebih dari 4.000 orang menghadiri seremoni pemakaman ini, di mana sedikitnya ada 48 pemimpin dan pejabat tinggi pemerintahan berbagai negara yang ikut hadir. Salah satunya ialah Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang datang bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 13.45 waktu setempat, 15 menit sebelum prosesi dimulai. Selain Ma'ruf, hadir pula Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Terlihat pula Perdana Menteri India Narendra Modi, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte, dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Dilansir dari media publik Jepang NHK, sedikitnya ada 20.000 aparat polisi yang diturunkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban prosesi pemakaman. Soalnya detik-detik jelang upacara pemakaman berlangsung, warga Jepang melakukan demo memprotes mahalnya dana pemakaman yang mencapai 1,66 miliar yen atau sekitar 174 miliar rupiah. Angka ini naik hingga 6 kali lipat dibandingkan estimasi awal sebesar 250 juta yen atau sekitar 26,2 miliar rupiah. Usut punya usut, membengkaknya biaya pemakaman ini disebabkan oleh harga keamanan dan penyambutan terhadap pejabat luar negeri yang jumlahnya mencapai puluhan orang. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno. Nah, ini belum ditambah lagi dengan biaya penyediaan peralatan, biaya untuk pasukan bela diri atau Self-Defense Force, penyewaan peralatan, dan ruang pemakaman itu sendiri. Sebelumnya, aksi protes terhadap pemakaman Abe terjadi di Tokyo. Protes dilakukan dengan cara membakar diri. Seorang pria berusia 70 tahun kedapatan menyiram bensin dan menyulut api ke tubuhnya sendiri di dekat kantor Perdana Menteri Jepang pada Rabu 21 September 2022. Akibatnya, ia dan seorang polisi yang berupaya memadamkan api dilarikan ke rumah sakit. Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri terlama dalam sejarah Jepang. Pria kelahiran Shinjuku ini menjadi Perdana Menteri pada 2006 sampai 2007 dan juga 2012 sampai 2020. Ia meninggal dunia pada 8 Juli 2022 setelah ditembak saat mengadakan kampanye terbuka untuk partainya di wilayah Nara.
Selamat beristirahat dengan damai ya Pak Shinzo Abe. Semoga segala kontroversi yang menyertai upacara pemakamannya bisa segera teratasi. NASA baru aja bikin sejarah. Mereka berhasil menabrakkan pesawatnya ke asteroid. Kayak di film-film nggak sih? Tapi biar apa ya? Sejarah baru saja tercipta pada 26 September 2022. Pesawat antariksa dalam misi Double Asteroid Redirection Test atau DART dari NASA sukses menabrak asteroid Dimorphos dengan kecepatan 22.500 km per jam. Ini menandai kesuksesan misi DART sejak pesawatnya diluncurkan ke luar angkasa pada 21 November 2021 lalu. DART mencoba membelokkan objek antariksa di luar angkasa. Misi senilai 325 juta dolar AS atau 4,92 triliun rupiah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Asteroid Dimorphos yang berdiameter 530 kaki atau 160 meter itu ditabrak sebagai tes bila nanti suatu saat ada meteorit yang bergerak menabrak ke bumi dan menyebabkan kiamat. Ia berjarak 11 juta kilometer dari bumi dan sebenarnya nggak mengancam kehidupan manusia. Misi DART pun akan melihat apakah tabrakan bisa mengubah pergerakan asteroid di luar angkasa atau tidak. Dengan begitu, NASA bisa bikin upaya preventif bila ada asteroid yang bakal menghujam ke bumi. Meskipun pesawat antariksa sukses menabrak asteroid, misi DART belum beres. Tabrakan ini nantinya bakal jadi bahan buat penelitian lanjutan. Setidaknya, kita harus menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan data komprehensif terkait misi ini. Namun, secara umum misi perlindungan planet ini disebut sukses. Maka dari itu, NASA bilang, orang-orang kini bisa tidur dengan nyenyak dan nggak perlu khawatir soal kemungkinan asteroid nabrak bumi. What we're going to be seeing probably in the next couple of months, we're actually going to get a confirmation of exact period change that we made. So it's not going to be tomorrow, I'm sorry, but it is going, we might see some Legion CubeSat images coming up in the next day or two. I definitely think that as far as we can tell, our first planetary defense test was a success, and I think we can clap to that, everyone. Right? So, yeah, well, I think the Earthlings should sleep better. Definitely I will. Yeah. And how do you feel? The people working here, we're definitely going to sleep better. Upaya ini pun diapresiasi banyak pihak, salah satunya administrator NASA, Bill Nelson. Hey, congratulations. Boy, the DART team, you really did this one very well. It's been a successful completion of the first part of the world's first planetary defense test. And there were years of hard work. There was a lot of innovation and creativity that went into this mission. And I believe it's going to teach us how one day to protect our own planet from an incoming asteroid. I really look forward to learning all about what's happening from the observatories so they can tell us about the changes in this asteroid's orbit. Ngomong-ngomong soal pembelokan objek antariksa, sebenarnya hal macam ini udah sering diangkat jadi film. Ambil contoh aja, film Armageddon yang rilis pada 1998 lalu. Armageddon bercerita soal meteorit yang berasal dari asteroid seluas 6 mil yang meluncur ke bumi. Bila saja meteoritnya sampai ke bumi, kehancuran pun bakal segera tiba. Alhasil, para ilmuwan NASA berencana untuk meledakkan meteorit itu jadi 2. Ini biar ia bisa terpecah dan terbang melewati bumi dengan aman. Bill Nelson sendiri bahkan sempat menyinggung di akun Twitternya, misi DART bukanlah plot film. Ia juga bilang kalau misi DART memang agak-agak mirip dengan film Armageddon. Namun menurutnya risiko di dunia nyata sangatlah masif. Karena tabrakan asteroid ke bumi bisa saja bikin seluruh makhluk hidup lenyap. Wah, selamat ya buat NASA. Apa jangan misinya terinspirasi dari film Armageddon ya? Tapi yang pasti semoga misi-misi berikutnya bisa lebih ciamik lagi dan berdampak buat seluruh umat manusia. Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.